Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di bincang-bincang bersama Bung Eka. Kali ini kita akan membahas tentang siapa ketua PWI ke depan. Nah, untuk membicarakan hal itu sudah ada di samping saya seorang senior wartawan pastinya, yaitu Bang Haji Denny Kurnia. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Sehat Bang? warahmatullahi. Sehat, alhamdulillah. Makin gagah aja nih abang gitu nih ya. Baik Bang, mungkin 1 bulan ke depan akan terjadi pemilihan ketua PWI Riau ya pada khususnya. Nah, sekarang kriteria seperti apa yang akan menjadi ketua PWI ke depan? Sini sudah banyak sepertinya calon-calon yang akan maju. Ya. Ya, ada 3 orang yang saya mendapatkan nama-namanya, ada Pak Sapriyadi, kemudian Zulmansa juga akan maju kembali gitu kan. Kemudian ada anggota muda juga nih. Ya. Ya, mungkin Bang Haji bisa kasih informasi kepada kita. Ya, terima kasih Linda Eka. Pemilihan ini sekitar 15 hari lagi lah. 15 hari lagi. 15 hari lagi atau 2 minggu lagi yang kita gelar di Bengkalis. Bengkalis ya. Bengkalis. Nah, sampai hari ini memang beberapa nama sudah menyatakan maju untuk menjadi kandidat atau calon ketua PWI Riau. Nah, kalau dulu saya pernah 2 kali menjadi ketua PWI, itu persaingan tidak sehebat ini. Oh ya. Dan sekarang memang nampaknya pemilihan itu akan alot ya. Oh ya. Akan alot karena ada beberapa calon yang masing-masing mengaku mempunyai dukungan. Kita tahu hari ini lebih kurang 600 orang yang memiliki kartu biru, memiliki suara, akan memilih ketua PWI. Dan saya menilai dari beberapa calon yang maju ini, yang betul-betul menguasai suara nampaknya berimbang ya. Jadi ada 3 calon yang sudah menyatakan diri untuk maju. Pertama itu incumbent ya. Incumbent saudara Zulmansa Skedang. Yang kedua saudara Dr. Sapriyadi. Yang ketiga saudara Agustiar. Mungkin pada last minute bisa bertambah. Bisa bertambah karena menjadi ketua PWI itu, kalau menurut saya, karena saya pernah menjadi ketua PWI, itu tantangannya sangat besar. Kalau di zaman saya dulu yang maju hanya 2 orang. Dan 2 kali saya menjadi ketua PWI, lawannya juga itu juga orangnya. Yang 2 orang itu juga. Dia mungkin penasaran dulu kenapa bisa kalah. Padahal dia memiliki suara yang besar. Dicoba kembali dan kalah lagi. Saya tahu itu kalau orangnya. Pada pemilihan pertama saya hanya menang 8 suara. Tapi pada pemilihan kedua ini zaman saya itu saya menang lebih dari 50 suara. Jadi artinya banyak yang memilih saya itu karena sudah melihat bahwa kemampuan seseorang itu, kemenangan seseorang itu diukur juga dari apa yang sudah dia lakukan pada periode pertama. Nah, pada periode ini saya tidak mengatakan bahwa kenapa banyak yang maju, ya, apakah yang pertama itu berhasil atau tidak. Tapi kalau menurut saya cukup berhasil ya. Tetapi mungkin ada juga yang menggaungkan ya perubahan apa saya tidak tahu juga. Tetapi itu motonya, jargonnya, kiatnya itu mari kita buat perubahan di PWI. Saya tidak mengerti perubahan yang seperti apa, tapi itu menjadi salah satu moto dia, terutama dari kalangan
wartawan-wartawan muda lah. Dari abang sendiri kalau melihat dari 5 tahun sebelumnya, apakah sudah ada perubahan atau tidak? Nah, abang menilai nih sebagai ketua PWI. Jadi 2 periode. begini, setiap orang ada zamannya. Oke. Setiap zaman ada orangnya. Setiap zaman ada orang ya. Jadi Setiap orang zaman ada pengganti saya itu ada orangnya. Ya. Untuk menilainya berhasil atau tidak, itu tentu anggota yang bisa menilai. Betul. Tapi kalau di mata saya, menjadi ketua PWI itu kan sebenarnya tanggung jawabnya berat. Betul. Berat, tidak hanya harus mampu ya menjadi jembatan kepentingan bagi teman-teman di PWI, tapi juga harus paham berorganisasi. Ya. Nah, ketiga-tiga orang yang mau maju ini saya lihat, ini 2 diantaranya, Dr. Sapriadi dan Zulmansah, saya menilainya keduanya sudah syarat dengan pengalaman berorganisasi. Ya. Nah, sementara Agus ini bahkan belum pernah menjadi pengurus PWI yang ditandatangani SK-nya oleh PWI Pusat. Kemarin Agus menelpon saya mengatakan bahwa kemungkinan dia akan maju untuk PWI itu masih ada. Masih ada. Tetapi dia mendapatkan ultimatum dari PWI Pusat bahwa Pokja Pekanbaru itu bukan bagian. Bukan bagian dari pengurus PWI. Oke. Nah, itu yang mereka dapatkan. Tapi kalau menurut saya Agus ini menjadi ketua Pokja Kota Pekanbaru itu kan SK-nya dari saya. Ya. Disyaratkan untuk menjadi ketua PWI itu pertama pernah menjadi pengurus pusat, pernah menjadi pengurus PWI provinsi, dan pernah menjadi pengurus PWI kabupaten kota. Nah, tapi tidak disyaratkan di situ misalnya harus SK-nya dari pusat. Nah, jadi menurut saya ya sah-sah saja dong ya. Sah-sah saja dia maju. Tapi kalau aturan yang sudah dibentuk oleh PWI pusat misalnya Pokja itu bukan bagian dari pengurus provinsi ya. Di dalam ADRT sendiri apakah ada seperti itu bunyinya? Di dalam PDPRT kita itu bahwa PWI itu boleh membentuk satu Pokja, ada diatur. Ada diatur. Yang kedua unit kerja atau usaha kerja itu koperasi, boleh diatur. Kemudian Mapilu itu masyarakat peduli pemilu. Nah, itu boleh dibentuk. Kemudian juga termasuk Pokja. Nah, SK-nya tuh kalau Mapilu, kalau koperasi itu dari PWI. Dan biasanya mereka pengurus PWI. Tetapi saya tidak tahu aturan yang baru karena saya udah 5 tahun juga kan pensiun dari ketua PWI. Karena setiap tahun ini selalu berubah, seperti ombak di laut yang berkejar-kejaran lah, mana ujungnya, mana akhirnya kita tidak tahu. Dan saya tidak pernah ikut itu. Barangkali itu mungkin itu ya. Kemudian untuk calon ketua PWI kedepannya ini memang tadi kan persaingannya sangat ketat, apalagi visi misi itu kalau bisa nomor 2 yang penting ada suara tadi yang kita bilang. Nah, perbandingan suara sekarang sebanyak 600 ini kira-kira pendukungnya Pak Sapriadi atau Ketua Zul ataupun Agus, nah ini akan seperti apa nih permainannya? Iya, saya sebagai Ketua DKD Dewan Kehormatan Provinsi itu tentu saja menjadi tempat orang bertanya ya. Pasti. Tempat orang bertanya. Zulmansah juga memberitahu ke saya, Sapriadi memberitahu ke saya, Agus memberitahu ke saya. Dan ketiga-tiganya mengklaim ya, punya suara, bahwa mereka sudah memiliki suara yang bisa memungkinkan mereka menang, ya kan? Bisa memungkinkan
mereka menjadi ketua PWI, Ya. baik Julmansah, baik Sapriyadi maupun Agus, ya kan? Nah pastinya tentu di Bengkalis. Ya. Pastinya siapa yang menang tentu di Bengkalis. Iya. Nah ketika memang mereka bicara program ke saya bilang program itu bisa disampaikan. Nanti pada saat pemilihan ada namanya penyampaian visi dan misi. Iya. Itulah saatnya Anda bercerita karena Anda diberi waktu untuk itu. Visi dan misi Anda apa? Tapi kalau Anda bicara bersama saya visi dan misi sekarang, pemilih Anda mana? Iya. Ya kan? Betul. Visi dan misi itu penting, ya kan? Tapi lebih penting lagi pendukung. Kalau misalnya visi misi bagus tapi tidak ada pendukung, ya percuma aja. Kalah aja. Kalah aja. Kata- Apalagi sekarang konversi dilakukan di Bengkalis. Kata orang-orang dulu, kata abang saya Haris Abeba, ke laut aja deh. Kan begitu. Iya. Apalagi konversi di Bengkalis semua fasilitas transportasi dan hotel ditanggung lagi ya. Ya. Gratis ya. Ya Kenapa di mana Bengkalis yang nih? mau? Kenapa di Bengkalis nih? Ini menarik sekali nih. Memang kita dari dulu Konvercap PW ini kita gilir. Oh, oke. Kita gilir. Ada di Kampar, Ya. ada di Rokan Hilir, ada di Pelalawan dan sekarang di Bengkalis. Kenapa kita gilir? Saya 10 tahun menjadi ketua PWI, Hari Pers Nasional Daerah pun kita gilir. Ya. Jadi kalau misalnya pertama kita adakan di Rokan Hulu, itu 12 tahun lagi baru kembali ke Rokan Hulu. Kalau diurut dari Tapi itu semua intinya kabupaten, kita Pak. gilir. Iya, Kita gilir. Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan kebetulan sekarang Bengkalis, kawan-kawan di Bengkalis yang paling siap. Ya, oke. Paling siap. Memang ada yang mempertanyakan ke saya, Bang Denny kan bisa memberitahu pengurus PWI supaya pemilihan ini tidak lakukan Bengkalis, ya kan? Karena ini diadakan di hari kerja, kita kerja, kemudian waktu kita banyak tersita. Nah, saya bilang pemilihan PWI ini kan tidak rumit-rumit amat. Kita boleh pergi, boleh juga tidak. Tetapi suara tidak boleh hilang. Ada namanya mandat. Nah, mandat itu satu orang bisa memegang 3 mandat. Oke. Misalnya Eka nggak pergi sama berdua temannya, kasih mandat ke saya. Oh, boleh kayak gitu. Boleh seperti itu. Jadi berilah mandat kepada orang yang kita percaya. Berilah mandat kepada orang-orang yang memang kalau calon ketua dia pasti datang kan? Ya. Ya berilah mandat kepada calon ketua yang Anda pilih. Jadi tidak bersusah juga. Jadi misalnya teman-teman media ini 5 hari harus di Bengkalis. 5 hari itu dia bekerja di koran harian. Ya tidak pergi tidak apa-apa. Tapi suara jangan hilang kan? Dengan suara itu. Karena suara itu di PWI ini one man one vote. Jadi satu suara tuh satu orang. Memang sangat berarti ya. Ya kan? Satu orang tuh satu suara. Satu suara. Jadi memang 1 sampai ataupun berapa suara itu berpengaruh kepada pemilih gitu. Cuman saran saya pilihlah memang ketua yang benar-benar bisa mengayomi anggota. Bisa benar-benar melindungi anggota menyatukan PWI ini. Kita melihat bahwa wibawa wartawan itu antara lain ada pada ketuanya. Ada pada ketuanya. Punya power nggak dia? Punya kekuatan apa dia? Punya lobby apa dia? Kalau seorang ketua PWI itu dia mesti multi talenta. Ya kan dia bisa lobby, masuk ke punya polisi, akses, bisa masuk ke politik, bisa masuk ke pemerintahan, bisa juga masuk ke dunia pendidikan. Artinya sebagai pemimpin itu dia komando, dia leader yang menjadi panutan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Kalau dia seorang pemimpin, dia tidak bisa berinteraksi secara positif,
positif ya, kalau interaksi yang positif ya. Kalau negatif tuh gampang aja lah. Ya kan? Apalagi untuk kepentingan dia sendiri, ya, mungkin lebih parah lagi. Bisa. Jadi itu tuh memang yang menjadi ketua PWI itu memang benar-benar harus sosok yang sudah teruji. Ya. Nah, ketiga-tiganya ini saya melihat bahwa mereka memiliki kemampuan itu. Tinggal lagi ketiga-tiganya bagaimana mencari suara yang saya katakan tadi itu. Iya. Bukan program gitu. Bukan program ya. Bukan program. Iya. Kalau suaranya banyak, programnya bisa menyusul ya. Tidak jelas. Nah, itu kan memang merugikan dia. Iya. Tapi menurut saya kalau dia mau maju menjadi ketua PWI itu kan dia punya tim. Ya. Dia punya tim sukses, dia punya tim campaign, dia punya tim dari segi keuangan, dia punya banyak tim gitu. Nah, tim inilah yang menyiapkan segala sesuatunya. Dan saya pikir ketiga-tiga calon ini punya tim dan didukung pula oleh media masing-masing. Saya pikir itu kan. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya dengan Bang Haji Denny Kurnia. Semoga ke depan siapapun ketua PWI Provinsi Riau yang terpilih nantinya bisa mengayomi dan bisa membantu khususnya bagi pewarta-pewarta yang ada di Provinsi Riau tadi. Betul gitu, Bang? Ya, benar. Ya, baik. Sudah acara kita pada hari siapa ini. Siapa orangnya? Siapa orangnya kita tunggu saja nanti di Bekalis. Baik, saya Kasaputra mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.